pagi, Bu. Bagaimana kabarnya minggu ini? Luar biasa. Bagus. Sebelum kita mulai mata pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Saya minta ketua kelas membawa kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke. Ibu akan ngecek kehadiran kalian. Yang tidak masuk hari ini siapa? Hadir semua, Bu. Oke. Gimana Javika dan Feby yang kemarin katanya sakit? Udah sembuh? Sudah, Bu. Oke. Ibu minta kalian tetap jaga kesehatannya ya. Ya, Bu. Siap. Oke. Coba cek samping kiri kanannya, mungkin ada sampah, bisa dibuang. Sudah bersih, Bu. Oke. Kemarin kelompok 1 dan 3 kan udah maju mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang tinggal kelompok 2 dan 4 ya. Baik, Bu. Oke. Sebelum kelompok 2 dan 4 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu akan mengulang materi yang minggu kemarin. Nah, jadi Ibu akan bertanya sedikit tentang materi yang kemarin. Ibu akan mengulang sedikit ingatan kalian, apakah kalian masih ingat tentang materi yang kemarin atau tidak. Begitu ya. Sudah siap? Siap, Bu. Oke. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang tokoh siapa? Ada yang masih ingat? Kelompok 3 dan 1 pasti tahu lah. Siapa? Ayo. Haji Agus Salim, Bu. Ya, betul. Agus Salim, Bu. Haji Agus Salim dengan siapa? Bung Tomo. Ya, betul. Ya, kemarin kita bahas tentang Haji Agus Salim dan Budi Utomo. Bung Tomo, ya. Maaf. Oke. Kemarin yang menjadi anggota BPUPKI siapa? Ayo. Haji Agus Salim, Bu. Ya, betul. Beri aplaus untuk Susi. Ya. Selain menjadi anggota BPUPKI, Agus Salim menjadi apa? Ayo. Ada yang tahu? Lupa, Bu. Dibaca lagi ya, dipelajari ulang tentang materi yang kemarin. Nah, selain menjadi anggota BPUPKI, Haji Agus Salim ini juga menjadi Menteri Luar Negeri, di mana waktu itu dia merupakan menteri muda pada saat itu. Nah, terus pada pertempuran 10 November 1945, nah, pada saat itu tanggal 10 November itu dinobatkan sebagai apa? Hari apa? Ayo. Hari pahlawan, Bu. Betul. Beri aplaus untuk Santi. Oke, begitu. Ibu harap anak-anak mempelajari materi ini lagi ya. Ya, Bu. Ya, untuk bahan UASnya nanti, begitu ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan untuk kelompok 2 dan 4 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang terlebih dahulu kelompok berapa? 2 atau 4? 2, Bu. Oke. Kelompok 2 silakan maju. Oke, kelompok 2 mengenai siapa? Jenderal Sudirman. Oke. Baik, silakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya mewakili kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman itu lahir di Desa Bogas, Karangjati, Kecamatan Rambang, Purbalingga, Jawa Tengah. Ibunya bernama Sijam, ayahnya bernama Karsid Kartawiraji. Dia pernah bersekolah di Hollands Inland School, lanjut di Meer Untergrad Leger Onderwijs, dan pernah bersekolah juga di perguruan Parama Wiroro Tomo.
1935 sampai 1936 dia pernah aktif di Kepanduan Hizbul Wathan di Muhammadiyah, dan pada tanggal 12 bulan 11 1945 pangkat Jenderal Panglima Tertinggi TKR, dan pada tanggal 18 bulan 12 1945 pangkat Jenderal Panglima Besar TKR. Jejak gerilya sang jenderal, pada tanggal 18 Desember 1945 dia diangkat menjadi jenderal oleh Presiden Soekarno di usia 31 tahun, dan pada tanggal 19 Desember 1945 dia mengeluarkan perintah gerilya menghadapi agresi militer Belanda di Jogja yang kini dikenang sebagai Hari Infanteri. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 2 silakan duduk. Beri aplaus buat kelompok 2. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 4 dipersilakan maju ke depan. Baik. Kelompok 4 membahas tentang siapa? Tentang Ki Hajar Dewantara, Bu. Oke, silakan kelompok 4. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang minggu lalu. Tapi perkenalkan, nama saya Nagita Slavina. Tentang Ki Hajar Dewantara atau biasa disebut atau biasa dipanggil Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, betul. Namanya itu ialah Suwerdi yang merupakan aktivis penggerak kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelapor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Identitas dari Ki Hajar Dewantara ini yaitu nama sebelumnya itu Raden Mas Suwardi Suwaningrat, atau pada tahun 1992 dia diubah namanya Ki Hajar Dewantara. Saat ia genap berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Seperti yang saya bilang tadi, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsaan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Pendidikannya, ia menamatkan pendidikan dasar di ELS atau Sekolah Dasar Eropa Belanda. Kemudian sempat melanjutkan pendidikannya ke Stovia atau Sekolah Dasar Bumi Putra. Pekerjaannya, ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sediotomo, Niden Java, The Express, Otesan Hindia, Moda, Tahaja Timur, dan Veosara. Pada masanya ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya berkomunikatif dan tajam dengan semangat anti kolonialnya. Sejak berdiri Budi Utomo tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama BO di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, silakan duduk kelompok 4. Beri aplaus untuk kelompok 4. Baik, nah karena sudah semua kelompok sudah presentasi, seperti yang Ibu jelaskan di minggu pertama, bahwa di akhir pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan permainan buat anak-anak. Yeay! Ya, oke. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tokoh-tokoh yang telah kita bahas dari yang kemarin sama yang hari ini. Dimana kemarin kita membahas tentang tokoh
Haji Agus Salim, ada siapa lagi? Bung Tomo. Ya, Bung Tomo. Hari ini Suwardi. ya Jenderal Sudirman. Ya, Sudirman. Sudirman. Oh, iya, Suwardi. Ki Hajar Dewantara. Ya, betul. Nah, sebenarnya banyak ya pahlawan yang di Indonesia ini, pahlawan nasional di Indonesia. Kan bisa belajar sendiri atau mencarinya sendiri. Kita seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu, Ibu akan memberikan permainan. Nah, di mana di sini ada amplop isinya gambar yang Ibu potong-potong. Nanti Ibu akan kasih beberapa menit untuk kalian untuk menyusun gambar yang ada di dalam ini menjadi gambar yang utuh. Nah, selesai kalian menyusun gambar ini menjadi gambar yang utuh, Ibu minta kalian untuk mendeskripsikan tentang tokoh yang ada dalam ini. Begitu ya anak-anak? Iya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Deskripsikan sebisa kalian. Bisa Ibu pakai tidak- buku nggak, Bu? Gak bisa. Di sini Ibu larang kalian menggunakan berbagai sumber, baik dari sumber internet, buku dan sebagainya. Ibu di sini mau melatih ingatan kalian. Apakah kalian masih ingat tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya? Begitu ya anak-anak. Ada yang ingin dipertanyakan? Nggak ada, Bu. Oke, baik, kita mulai ya. Baik, Bu. Oke, masing-masing kelompok nanti Ibu akan lutraikan, akan maju sesuai dengan nomor yang Ibu bagikan. Begitu ya? Ya, Bu. Mewakili kelompoknya untuk mengambil undian. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 ada di sini ya. Ya, Kelompok Bu. 2 ada di sini. Ya, Bu, saya kelompok 1. Oke. Oke, Kak. Silakan kelompok maju ke depan. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini. Oke, silakan dibuka itunya. Tunggu Ibu hitung sampai 3 ya. Baru dibuka ya, Bu? Baru disusun. Oh. Berarti ini bisa dikeluarin? Ya, bisa. Ibu kasih 2 menit ya untuk anak-anak menyusun ini. Yes, Bu. Baik, Bu. Oke. Sudah siap? Sudah, Bu. 1, 2, 3. Silakan. Wah. Ayo. Kok aku bingung ya? Ayo. Tinggal 1 menit lagi. Bukan, salah ini. Gimana sih? Oh, iya. Bu, sudah, Bu. Sudah? Wes. Bu, saya sudah, Bu. Oke, kelompok 1 duluan. Ayo kelompok 2, silakan. Sudah? Terbang ya. Oh, Ini benar nggak sih? Oh iya, ini benar. oh sudah. Oke, karena kelompok 1 yang duluan, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan Waduh, atau mendeskripsikan tentang tokoh tersebut. iya dari. Oke, silakan kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 ini fotonya. Ini adalah fotonya Bung Tomo atau nama aslinya Sutomo. Dia ini adalah seorang yang membangkitkan semangat pahlawan. Dan tanggal 10 September 1945 adalah Hari Pahlawan Nasional dan itu diperingati hingga sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan
silakan selanjutnya kelompok 2. Dan yang ini adalah Ki Hajar Dewantara. Pada tanggal 2 Mei itu adalah biasa diperingati Hari Pendidikan, dan Ki Hajar Dewantara ini disebut sebagai apa? Sebagai Bapak Pendidikan. Iya, betul. Terima kasih. Di aplaus untuk kelompok 2. Nah, karena tadi kelompok 1 telah cepat mengerjakan RKPD-nya, Ibu akan memberikan apresiasi untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Nah, ini hadiah untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok yang lainnya harap belajar dari kelompok 1 ya. Cepat mengerjakan tugas yang diberikan Ibu, supaya di hari selanjutnya atau pertemuan selanjutnya dapat hadiah dari Ibu. Begitu ya. Silakan kelompok 1. Kasih Bu. Ya. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan pertemuan kita hari ini atau mengevaluasikan dari pertemuan kita hari ini? Silakan. Nggak ada Bu. Ayolah. Apa yang kalian dapatkan dari pertemuan hari ini? Tentang Baik, biografi tokoh-tokoh. Ya. Apalagi mengenai permainan hari ini mungkin, materi hari ini mungkin. Silakan. Melalui permainan ini anak-anak mendapatkan apa? Apa yang anak-anak dapatkan? Silakan. Belajar konsentrasi Bu. Ya, ada lagi? Bekerja sama, Bu. Ya, betul, kerjasama. Terus apa lagi? Harus cepat menyelesaikan tugas, Bu. Ya, betul. Biar dapat hadiah. Ya, biar dapat hadiah. Ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini ya. Ya, Bu. Ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Selamat siang anak-anak. Siang, Siang Bu.